Salam, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Frans, masih dalam pembelajaran matematika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang bentuk akar, ya, bentuk akar. Tetapi Pak Frans masih akan mengingatkan kembali kepada kita tentang beberapa sifat bentuk pangkat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kurang lebih ada beberapa sifat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N, ya. Perkalian bentuk pangkat dengan basis sama, itu berarti pangkatnya dijumlahkan. Kemudian sifat kedua, pembagian bentuk pangkat dengan basis sama, pangkatnya dikurangkan ya. Kemudian pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Kemudian A kali B pangkat N, itu A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian A per B pangkat N itu A pangkat N bagi A pangkat N gitu ya. Lalu A pangkat 0 sendiri sama dengan 1, kemudian A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kurang lebih ada 7 sifat pangkat ya, kurang lebih ada 7 sifat pangkat, dan ini harus benar-benar kita pahami dengan baik ya, supaya menjadi bekal kita dalam belajar tentang bentuk akar. Karena nanti akan ada beberapa sifat dari bentuk pangkat ini yang masih kita gunakan dalam menyederhanakan bentuk akar. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bentuk akar dan pangkat pecahan. Ya, bentuk akar dan pangkat pecahan. Akar A, ya, akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Ya, akar A itu A pangkat 1 per 2. Kemudian akar pangkat N dari A dipangkatkan M, ya, akar pangkat N dari A pangkat M, itu sama dengan A pangkat M per N. Gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nyatakan dalam bentuk pangkat dan sederhanakan. Ya. Yang satu, nomor satu akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, kemudian nomor 2 akar pangkat 4 dari 81. Ini tentu saja pangkat 1 gitu ya. Oke. Nah, kita ke sini dulu. Ke sifat yang pertama, akar A itu A pangkat setengah. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, akar 3 itu dalam bentuk pangkat berapa? Ya sudah, berarti 3 pangkat setengah, gitu ya. Kalau akar 5 itu ya 5 pangkat setengah, gitu ya. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, soal 1. Kita diminta untuk menyederhanakan bentuk pangkat ya. Pangkat akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Ingat, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Berarti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat ini ya, M per N. Nah gitu ya. Berarti ini sama nih. Ini juga berarti 2 per 3. Gitu ya. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 dalam bentuk pangkat sama dengan 8 pangkat 2 per 3. Ya, ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, karena 8 ini termasuk bentuk yang istimewa. Ya, sederhanakan seperti apa? Coba kita pakai pohon faktor. Ya, 8 kita bagi dengan 2 karena genap ya, 8 bilang genap bagi 2 4. Kemudian 4 juga genap bagi 2 sama dengan 2. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Jadi 8 sendiri kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Lalu jangan lupa masih ada pangkat 2 per 3. Ya. Sampai di sini kita ingat sifat bentuk pangkat yang mana? Pangkat dari bilangan berpangkat, ingat. Ya. A pangkat M lalu dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N gitu ya. Pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3, pangkatnya juga dikalikan gitu ya. Ini kita kalikan. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. Ya.
Ini ada perkalian dengan pecahan. Kalau bisa kita bagikan, ya kita bagikan dulu dong, gitu ya. Nah, kita bagi 3 bagi 3, 1 ya. Jadi sisa 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2, sama dengan 4. Oh, kalau begitu jadi nilai dari akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu akan sama dengan 4. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lihat ke soal nomor 2. Nomor 2. Akar pangkat 4 dari 81. Kita ubah dulu menjadi 81 pangkat berapa? Ingat rumusnya, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Berarti di sini 81 sebenarnya 81 pangkat berapa? Ya, pangkat 1. Gitu ya. Nah, berarti ini jadinya 1/4. Pangkatnya adalah 1/4. Sehingga bentuknya menjadi 81 pangkat seperempat. Nah, 81 kita sederhanakan. 81 itu berapa pangkat berapa ya? Nah, kalau masih ragu, ya gunakan pohon faktor. 81 ini ganjil apa genap? Ganjil. Kalau ganjil jangan dibagi 2 gitu ya. Kita coba bagi 3. 81 bagi 3 berapa? 27. Masih ganjil, berarti bagi 3 lagi sama dengan 9. Oh, 9 juga ganjil, bagi 3 sama dengan 3. Berarti 81. Itu 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 4. Ya sudah, 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4, lalu dipangkatkan, jangan lupa 1/4. Ini kan pangkatnya dikalikan, ya, pangkatnya dikalikan, jadinya kan sama dengan 3 pangkat 4 kali 1/4, gitu ya. 4 kali 1/4, cara cepatnya. Nah, ini bisa kita coret, gitu ya. Benar ya? Kan 4 kali 1/4 ya. 4 kali 1, 4 bagi 4. Kan 1, sama saja ya, kita coret. Jadi sisa 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu berapa? Ya 3. Jadi kesimpulannya apa? Nilai dari akar pangkat 4 dari 81 itu sama dengan 3. Gampang ya? Sangat gampang. Ya, kita lihat soal yang lain. Hasil dari 81 pangkat 1/4 dikali 9 pangkat 3/2. Ya, itu berapa? Yuk kita selesaikan. 81 pangkat 1/4 gitu ya, dikali 9 pangkat 3/2. Nah, 81 kita ubah bentuknya tadi. 81 tadi sama dengan berapa pangkat berapa ya? Masih ingat ya di soal sebelumnya? Ya benar, 3 pangkat 4. Kita tulis 81 itu 3 pangkat 4, lalu jangan lupa masih ada pangkat seperempatnya. Dipangkatkan 1/4, lalu kali 9. Itu berapa pangkat berapa? 9. Oke, 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 3/2. Ini pangkat dari bilangan berpangkat. Pangkatnya dikalikan ya. 4 kali 1/4. Kita coret 4 dengan 4-nya ya. Sisa 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3 dikali. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3/2. Pangkat dari bilangan berpangkat. Pangkatnya dikalikan gitu ya. 2 kali 3/2 atau 2 dengan 2-nya kita coret. Sisa 3 pangkat 3 gitu ya. 3 kali 3 pangkat 3. Ya, berapa itu? Ya, kita langsung jabarkan saja ya. Berarti sama dengan 3 dikali 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Tinggal 3 kali 27 berapa? Ya, 81. Jadi ini adalah jawabannya. Dengan demikian kita akan memilih jawaban D. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Sederhanakan bentuk akar berikut. Ya, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk akar 18 kemudian akar 32. Nah, ini dalam bentuk paling sederhana itu berapa? Gitu ya. Oke, nah untuk sampai ke sini kita perlu mengingat beberapa bilangan kuadrat ya.
Ini adalah 1 kuadrat 1, kemudian 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, sampai dengan 10 kuadrat 100 ya. Karena nanti untuk menyederhanakan bentuk-bentuk akar itu kita akan menggunakan atau membutuhkan bilangan kuadrat. Ya, hafal ya, 1, 4, 9, 16 ya, 4 kuadrat, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100. Kita hafal seperti itu ya. Oke. Kita mulai dengan soal nomor 1. Nomor 1. Akar 18. Akar 18 itu kira-kira kita bisa ubah menjadi berapa kali berapa? Ya. Ingat kita gunakan faktor dari 18, tetapi minimal termuat salah satu dari bilangan-bilangan yang ada. Ya, ini hanya dasar loh ya yang dihafal. Nanti bisa saja 11 kuadrat juga harus dihafal, 12 kuadrat juga dihafal, dan seterusnya. Tapi yang sering dipakai adalah kuadrat sampai 10 kuadrat, gitu ya. Nah, akar 18 itu berapa kali berapa? Nah, 18 ya, Pak selesaikan di sini kalau kita pakai memfaktorkan ya, 18 itu sama dengan pertama 1 kali 18. Ini jelas nggak bisa dipakai ya. Oke ya, karena masih muncul angka 18, padahal ini yang mau kita sederhanakan. Yang kedua, bisa 2 kali 9. Ini bisa dipakai nggak? Tinggal kita lihat angka 2 dan 9 ada nggak di sekitar sini. Ya, di bilangan istimewa ini ada. Berarti ini yang kita pakai. Ya, karena nanti akar 9 ada. Akar 9 itu berapa? 3 kan gitu ya. Atau 3 kali 6. 3 dan 6 ada nggak di sini? Nggak ada, berarti ini juga nggak boleh dipakai. Jelas ya? Jadi kita mengubah 18, kita pakai, oh 18 itu 2 kali 9. Atau bisa pakai komutatif 9 kali 2. 18 itu adalah kita ubah dengan 9 kali 2. Gitu ya? Nah, tinggal kita ubah nih. Akar 9 kali 2 bisa diubah menjadi, maaf, akar 9 kali 2 itu bisa kita tulis dengan akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu berapa? Ya, akar 9 itu adalah 3, karena 3 kali 3, 9. Dikali akar 2. Nah, 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2. Gitu ya. Oh, jadi bentuk paling sederhana dari akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Jelas? Oke, kita lihat berikutnya untuk soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2. Akar dari 32. Akar dari 32. Berarti sama dengan akar berapa kali berapa ya? Kalau kita pakai pohon faktor, kita pakai menfaktorkan 32, berarti 1 dikali 32. Tidak boleh dipakai karena masih ada angka 32. Padahal ini yang kita diminta untuk menyederhanakan. Bisa 2 dikali 16. 2 dan 16 coba cek ke sini. Oh, ternyata ada angka 16 di sini. Berarti ini yang kita pakai. Gitu ya. Oh, akar 32 itu sama dengan akar dari 16 dikali 2 gitu ya. Akar 16 kali 2 itu adalah akar dari 16 dikali akar 2 gitu ya. Akar 16 sendiri berapa? 4. Karena 4 kali 4, 16. Dikali akar 2. 4 kali akar 2 adalah 4 akar 2. Jadi kesimpulannya bentuk paling sederhana dari akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk sifat-sifat bentuk akar. Nah ini. Ada 2 sifat, nanti untuk sifat perkalian dan pembagian akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Untuk sifat penjumlahan bentuk akar dan sifat pengurangan bentuk akar. Ya. Nah, sifat penjumlahan bentuk akar, ingat. A akar C tambah B akar C itu bisa sama dengan, karena ini memiliki sama-sama punya akar C, gitu ya. Maka ingat sifat distribusi, jadinya A tambah B akar C, gitu ya. Kemudian untuk pengurangan juga sama, A akar C kurang B akar C, sama-sama punya akar C, tinggal koefisiennya yang kita kurangi, gitu ya. Jadinya A kurang B akar C. Gitu.
Contoh, misalnya kita diminta untuk menyederhanakan bentuk dari 3 akar 50 kurang 2 akar 18 tambah akar 98, gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Ingat, kita juga masih membutuhkan angka-angka yang ini, gitu ya. Bilangan kuadrat, harap benar-benar dihafal ini, angka-angka ini ya. Oke, sekarang kita menjawab. 3 akar 50 kurang 2 akar 18, ya. Ditambah akar dari 98. Nah, ini berhubung ini adalah soal pilihan ganda. Kita menyederhanakan akan menjadi sedikit lebih mudah karena kita sudah dibantu. Sudah dibantu, kita lihat pilihannya ini 2 akar 2, 8 akar 2, 16 akar 2, 28 akar 2. Jadi semuanya punya akar 2 ya. Ya, baik pilihan A, B, C maupun D. Maka di sini dalam mengubah bentuknya menjadi gampang buat kita. Ya, gampang dalam arti begini. 3 akar 50 ya kita ubah jadi berapa kali 2, gitu ya. Karena di sini muncul 2 semua nih, akar 2 semua. 50 itu adalah 25 kali 2, gitu ya. Kurang. Terus 2. Akar 18 ini berapa kali 2? 9 dikali 2, gitu ya. Lalu ditambah akar 98. Akar 98 ini berapa kali 2, gitu ya. Oh, 49 dikali 2. Oke. Kan menjadi gampang buat kita ya dalam mengubah. Oke, tinggal ini kita tuliskan kembali, lalu kita sederhanakan, yang bisa disederhanakan. 3-nya ditulis, ya kita langsung saja, ini kan akar 25 kali 2 itu kan sebenarnya akar 25 kali akar 2. Langsung saja akar 25 berapa? 5, ini masih kali ya, jangan tulis sambung, harus ada tanda kalinya. Nanti jangan sampai kalau ditulis sambung kita malah baca 35, ya. Jadi 3 kali akar 25 itu 5 dikali akar 2. Itu ya untuk bentuk pertama. Dikurangi 2 dikali akar 9, 3 akar 2. Karena akar 2 ya tetap akar 2. Tambah akar 49, 7 dikali akar 2 berarti 7 akar 2. Jelas ya? Tinggal kita selesaikan. 3 kali 5 berarti 15 akar 2. Kurang 2 kali 3, 6 kali akar 2 akar 2. Ditambah 7 akar 2. Nah, di sini kita lihat akar 2, akar 2, akar 2. Menggunakan sifat yang tadi, kita keluarkan koefisiennya ya. 15 kurang 6 tambah 7 akar 2. Gitu ya. 15 kurang 6 tambah 7 akar 2. Ini berapa ini? 15 kurang 6 tambah 7 adalah berapa? Oke, 16. Jadinya 16 akar 2. Ya, maka kita akan memilih jawaban C. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Ya, contoh soal. Ini Pak ambil dari soal ujian nasional tahun 2015 ya. Sama seperti tadi, untuk soal sejenis ini kita ingat harus benar-benar menguasai bilangan kuadrat ini ya. Oke, kita coba jawab. Hasil dari 3 akar 2 tambah 5 akar 8 kurang akar 32. Ya. 3 akar 2 tambah 5 akar 8 kurang akar 32 ya. Soal pilihan ganda akan membantu kita dengan cepat menyederhanakan. Lihat ini kebetulan masih akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Maka bentuk yang pertama ini sudah paling sederhana, tidak usah disederhanakan lagi. Jadinya 3 akar 2 tambah 5 akar 8. 8 itu berapa kali 2? 4 dikali 2, kemudian kurang akar 32. Akar 32 itu adalah 16 dikali 2. Ya. 3 akar 2 ditambah 5 akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Terus ini masih ada akar 2 di sini ya. Berarti ada akar 2 kurang akar 16 itu
4, kemudian masih ada akar 2. Ya, kita selesaikan dulu. 3 akar 2 ditambah 5 kali 2, 10 akar 2, kemudian dikurangi 4 akar 2. Ini sudah sama-sama akar 2 ya, sudah sama-sama akar 2. Ya tinggal kita keluarkan koefisiennya. Yang pertama berapa? 3. Kita kurungi ya. 3 kemudian tambah 10, kemudian kurang 4, lalu akar 2. Gitu ya. Tinggal 3 tambah 10 berapa? 13, kemudian dikurangi 4 ya, berarti sama dengan 9 akar 2. Oke, dengan demikian kita akan memilih jawaban D. Ya, bagaimana? Kira-kira bisa diikuti dengan baik ya? Oke, selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan latihan soal untuk menguji sejauh mana kita dalam memahami bentuk akar ya, bentuk akar atau bentuk pangkat kan. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita dalam memahami materi pada pertemuan ketiga. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, seperti biasa jangan sungkan-sungkan untuk japri Pak Frans. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat, salam Serviam. Tuhan memberkati.